Jalannya pelan-pelan ya Pak. Oke mulai. Terus ini adalah pelaku DK dan membaca ini. Bisa. Jadi kalau ini Mundur. yuk. Apa? Oh, itu lah ya. Biasa gitu bukan yang mulai. Kelihatan dulu. Mustafa dulu. Mundur. Mundur yuk. Mundur daripada macam Pak. Mundur. Kali kita tangkap Pak. Ayo, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih sekalian sama tamu presiden Bajikan yang terhormat Kasat Reskrim, Kanit PPA, Kabir Reskrim, seluruh anggota Polres dan juga yang khusus para wartawan awak media dan online yang hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya melakukan rilis kami dari Polres Lebak melakukan rilis pengungkapan kasus terkait dengan tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban luka berat dan atau dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban luka berat. Untuk identitas korban sendiri, inisial ST ya, inisial ST yang merupakan istri dari tersangka, tempat tanggal lahir di Lebak, jenis kelamin perempuan, alamat di Kampung Ciwaro, RT 2 RW 7, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Sedangkan untuk tersangka sendiri, inisial DK yang merupakan suami dari korban, tempat tanggal lahir Lebak 17 Juli yang umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat sama yang dengan korban, Kampung Ciwaro, RT 2 RW 7, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Silakan untuk kronologis kejadian sendiri. Jadi kenapa dari korban bisa tega melakukan penganiayaan kepada dari tersangka bisa tega melakukan penganiayaan kepada korban itu berawal dari pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 itu sekitar pukul 18.30. Jadi saudara M dan saudara J yang merupakan anak dari tersangka dari istri yang terdahulu. Jadi korban ini merupakan istri kedua dari tersangka. Cerai dari istri pertama terkait dengan korban
Jadi saudara M dan saudara J merupakan anak dari tersangka dari Semarang dahulu datang ke rumah tersangka dan korban dengan maksud untuk meminta kucing jenis Angora. Jadi korban ini punya kucing, jadi dari anak tersangka meminta kucing jenis Angora, tetapi tidak dikabulkan atau tidak dipenuhi oleh korban, sehingga anak saudara M dan saudara J ini kembali ke rumah dengan perasaan kesal, kembali ke rumah dan melapor kepada istri pertama dari tersangka yang merupakan ibu dari saudara M dan J. Karena kesal, mungkin mantan istri dari tersangka ini menelpon korban dan mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga dari korban agak sakit hati dan tidak lama kemudian melapor kepada tersangka bahwa dia mendapatkan perlakuan kata-kata yang tidak kasar dari mantan istri tersangka. Tetapi di luar dugaan reaksi dari tersangka tidak sesuai dengan kemauan korban, sehingga dari situ terjadilah cekcok terus perang dingin antara istri dan suami, dan puncaknya pada hari Selasa atau hari kejadian pagi. Seperti biasa, korban sedang bekerja memotong kayu dengan menggunakan golok yang merupakan barang bukti. Memotong kayu, pada waktu itu tersangka atau korban meminta uang kepada tersangka yang minta uang. Seperti biasa minta uang untuk belanja, dan di situ tersangka minta, setelah mengasih uang, tersangka minta tolong kepada korban untuk membujuk saudara J yang biasa tinggal di rumah dengan korban dan tersangka, tapi karena kejadian di hari Jumat dia tidak mau mengasih kucing, sehingga dia marah sehingga tidak mau tinggal di rumah. Jadi saudara dari tersangka meminta bantuan kepada korban untuk membujuk anaknya, cuma korban menolak untuk membujuk anak tersebut, sehingga dari tersangka marah, sehingga dia ke arah rumah membawa golok dan menebas-nebaskan goloknya ke kursi yang ada di teras untuk mengungkapkan kekesalannya. Tapi karena korban melihat itu tidak terima, dia coba untuk menghalangi tersangka karena dianggap untuk merusak kursi di rumah atau merusak peralatan rumah tangga. Nah, di situ terjadi percekcokan, sehingga dari korban berusaha untuk menahan golok tersangka, dan tersangka makin emosi, sehingga pada saat korban balik badan langsung ditebaskan golok ke belakang, ke punggung belakang korban. Mana lanjutannya ke punggung belakang korban. Nah, ini fotonya. Dan waktu itu korban mencoba melarikan diri, dan tersangka pun mengejar korban dengan jarak sekitar 5 meter. Tersangka kembali menegaskan golok ke arah badan korban pada bagian pundak, lalu ke bagian kanan sebelah kiri, dan ke arah jari telunjuk dan jari jempol sebelah kanan korban secara membabi buta, hingga korban tersungkur ke tanah. Yang kemudian tersangka langsung melarikan diri dan membawa golok kurang lebih sekitar 2 meter dari jarak korban, yaitu kira-kira kurang lebih kejadian seperti itu. Sedangkan lanjut untuk modus, motif, barang bukti dan pasal disangkakan, selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh saksi. Saya lanjutkan untuk dari pertanyaan dari pernyataan dari Pak Waka, di mana pada saat kejadian modus yang dilakukan oleh tersangka yaitu melakukan pembacokan terhadap korban kurang lebih sebanyak 16 kali. Nah, di mana motif dari hasil pemeriksaan setelah dijelaskan oleh Pak Waka, saya singkat bahwa tersangka ini pada saat kejadian sudah memuncak emosinya setelah ada kejadian-kejadian sebelumnya yang disebabkan oleh cekcok akibat anak tersangka yang dari istri dahulu meminta kucing tapi tidak dipenuhi. Dan saya tambahkan pada saat kejadian, pada saat tersangka menebas-nebas
perabotan kursi di depan rumah tersangka tersebut, korban menantang tersangka, kalau bahasa Sundanya itu, ya udah, mending kau bacok saya. Sehingga karena emosi, korban melakukan pembacokan sebanyak 16 kali. Adapun luka dari hasil visum terhadap korban, yaitu luka bacokan di bagian kepala belakang, luka bacokan di bagian punggung dan pundak, luka bacokan pada bagian tangan sebelah kiri, jari jempol dan telunjuk tangan kanan putus. Untuk kondisi korban sekarang kemarin kritis, setelah kami cek 30 menit sudah siuman. Sekarang rencana masih mendapat perawatan intensif di rumah sakit RSUD. Adapun barang bukti yang telah kita amankan yaitu sebilah golok ukuran 40 cm, terus kemeja, lengan panjang dan celana korban pada saat digunakan. Adapun pasal yang kami sangkakan terhadap tersangka, karena korban dan tersangka ini telah menikah walaupun nikah siri, kami gunakan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kami subsidiar juga pasal 351 ayat 2 penganiayaan berat yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk pertanyaan silakan. Mungkin dari rekan wartawan ada yang kurang jelas dari apa yang kami sampaikan tadi, silahkan kami buka sesi pertanyaan. Pak, dari hasil pemeriksaan tersangka, memang motifnya ini murni karena kesal akibat permintaan anak korban membeli kucing atau ada motif lain, Pak? Sementara dari hasil pemeriksaan semalam, ini sudah cekcok sudah lama, tapi emang di trigger ya dari anak korban yang meminta kucing kepada korban, tapi karena tidak dipenuhi, anak korban yang pertama, anak tersangka dari istri pertama ini melapor ke istri terdahulu, sehingga mungkin juga korban merasa cemburu, makanya dia cekcok. Mungkin nanti untuk pemeriksaan dalam setelah korban semua nanti akan kami lakukan pemeriksaan intensif. Pak, pelaku sudah pernah melakukan kekerasan sebelumnya? Dari keterangan pelaku ini pertama kali, Pak. Tapi kita mungkin lebih lanjutnya mungkin setelah korban siuman, mungkin bisa kita perdalam untuk terkait dengan hal tersebut. Pak, pelaku ada niat memang membunuh korban atau tidak? Karena ngeliat bocornya kan banyak banget tuh. Kalau memang melukai cuma hanya sekali 2 kali gitu. Ya mungkin ini namanya kita emosi ya, sedang emosi terkadang hal-hal yang kita lakukan itu di luar kontrol. Namun untuk motif membunuh, saya rasa tidak, karena motif itu memang sedang emosi saja. Dan kebetulan lagi sedang pegang golok, sehingga itu berakibat fatal terhadap korban. Nah, mungkin itu. Mungkin ada yang lain? Untuk Pak, ini kan korban juga ada korban sama suami ini kan punya anak. Nah, anak saat ini seperti apa kondisinya gitu? Untuk sementara anak korban dan tersangka ini sudah dirawat oleh orang tua korban, orang tua dari keluarga korban. Karena ada pendampingan nggak Pak? Ya, Psikologis? pasti nanti untuk penanganan perkara, kenapa saya juga tangani di unit PPA. Tadi kita sudah membentuk Satgas terpadu, di mana Satgas ini melibatkan semua stakeholder, yang dimana dengan adanya tindak ini selain korban kita dampingi, juga anak korban didampingin oleh UPTD PPA yang ada di Lebak Banten. Untuk kronologis penangkapannya setelah kejadian, pelaku diamankan oleh Polsek untuk alasannya mau menyerahkan diri ke Polsek. Tapi karena segera cepat, tindakan cepat, kita mengamankan segera. Karena memang pada saat kejadian itu pun juga warga sudah ramai.
ini cekcok rumah tangga terjadi pada saat itu saja apa sudah sering terjadi karena memang korban tersangka dikenal sebagai orang temperamen di sana. Itu aja. Ya, memang tadi sudah saya jelaskan di kronologis yang memang awal pada saat kejadian ini saja, ini kan kejadian terputus. Memang dari hari Jumat itu sudah terjadi cekcok dan puncaknya pada saat hari Selasa terjadilah pembacokan. Namun informasi yang saya terima dari warga, kemarin saya kebetulan ke rumah sakit juga, ada di situ ada warga Lebak yang dulunya merupakan kepala desa di Cirebon, cuma karena sekarang tinggal di sekitar rumah korban dan tersangka, memang sering terjadi cekcok ya. Sering terjadi cekcok antara suami dan istri atau dari korban dan tersangka, sehingga puncaknya pada saat kemarin terjadi penganiayaan dari tersangka kepada korban. Mungkin itu. Tahan. Oke. Wawancara korban ya? Awas kalau dibacok. Dia ada pesan kamu. Yang pertama kita hilang, keduanya kita akan istilahnya mengadakan amal. Apakah sering terjadi keributan, Pak? Kalau percekcokan sih kadang ada, ya kita namanya manusia, tapi masih bisa diredam. Yang penting Ada rasa penyesalan apa enggak, Pak? cekcok itu kan masalah ya ekonomi. Faktor ekonomi. Menyesal, Pak? Menyesal udah yakin menyesal. Itu ketika kejadian keributan itu apa udah ada niat atau gimana, Oh Pak? nggak ada. Cuman kebetulan saya lagi potong kayu bakar, dia nyamperin gitu. Di saat emosional ya. Iya. Nikah udah berapa lama dengan yang ini, Pak? Kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun punya anak apa? Punya anak 1 4 tahun. 4 tahun. Nah kalau dengan yang pertama anak bapak berapa? 6. Nah itu yang minta kucing anak yang berapa, Pak? Yang bontot yang pernah. Yang paling bontot perempuan apa laki-laki? Laki. Jadi permintaan kucingnya ditolak sama istri bapak yang ini. Terus bapak emosi gitu. Cuman dipendam dulu gitu ya, nggak langsung. Itu kejadiannya terus langsung di mana? Kebun atau di mana itu? Di rumah itu ngebacoknya. Bukan di luar rumah. Di teras ya. Tapi kalau ngelihat fotonya dia terdamparnya kayak di pinggir jalan lingkungan. Oh gitu ya. Ini nggak pure bisnis. Kalau termasuk bisnis sih enggak, cuma kita istilahnya ada di rumah Punya kucing. banyak. Ini bisa nggak bisnis tapi dijual kalau pada kenal. Tapi nggak jual beli tapi jual doang. Kakak air. Itu mau kasih. Udah ya, udah.